pemirsa, kita udah sampai di Gedung Mataram, gedungnya anggota Dewan DPRD Kota Pekalongan. Nah, tebak, kalau kemarin saya ketemu sama Pak Ketua DPRD Kota Pekalongan, Pak Azmi, atau yang biasa disapa dengan Mas Azmi, tebak, sekarang saya mau ketemu sama siapa? Ya, wakilnya dong pasti. Wakilnya ada dua ya, Pak Edi sama Pak Nusron. Nah, sekarang gilirannya Pak Nusron dulu nih, buat kita interview. So, kita telepon ya, sekarang Pak Nusronnya di mana? Alright. Ya, halo, assalamualaikum. Halo Pak, assalamualaikum. Ini siapa? Iya Pak, ini saya Farah. Oh, Mbak Farah. Dari TV Batik ya? Iya, dari Batik TV benar. Bapak di mana ya? Ini saya udah di depan sih. Oke, masuk aja ke kantor. Udah kita tunggu. Kita udah siap untuk acara dari TV Batik. Oh, masuk aja nih. Ah, udah siap. Bener Pak? Oke deh. Makasih Pak. Oke, segera ya. Yuk. Oke, assalamualaikum Pak Nusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, yang penting sehat. Yang penting sehat walafiat ya. Yeah. Nah ini kan ngomong-ngomong saya mainnya di hari kerja nih. Kalau kemarin kan saya main sama Pak Azmi tuh di hari libur. Ini nggak apa-apa nih Pak ya, saya gangguin masuk ke kantor ya. Kalau ganggu hari libur saya malah nggak boleh. Oh nggak boleh. Oke, jadi aman Pak ya, Yeah. aman ya. Oke, baiklah Pak Nusron. Rutinitasnya apa sih sebelum mengantor? Saya punya burung piaraan banyak. Oh gitu. Ya, burung perkutut sama burung puter. Jadi sebelum ngantor saya ngurus mereka dulu. Itu Habis jam itu- berapa ngurus? Anak istri diurus dulu dong Pak. Kalau istri malah ngurus saya. Oh gitu. Iya. Kalau saya nggak pernah ngurus istri yang ngurus saya. Oh gitu. Anak Oke. kan yang di rumah cuman masih satu ya, yang dua udah nggak di rumah. Oh ya, udah pada Masih pendidikan. Belajar ya. Mm-mm. Jadi sekitar jam, ya setelah saya kegiatan, saya kalau pagi kan punya kegiatan, jam 6 sampai jam 7 itu punya kegiatan. Habis itu ya nyantai bentar, ngopi-ngopi lah. Ah, Habis itu kan ya burung kasihan tetap rawat dulu, setelah itu ya jam 9-an saya baru ke kantor. oh jadi jam 9 baru ke sini gitu ya. Iya. Ada berapa banyak burung di rumah Pak? Ada tuh 7 sama 4, 11. 11? Iya. Itu Bapak urus sendiri? Iyalah, tanggung jawab. Oh gitu Iya. ya. Itu sering ikut kompetisi gitu gak sih Enggak. Pak? Itu tuh tugasnya cuman menghibur saya kalau pulang kantor siang-siang kan mereka pada bunyi ya. Aha. Terus sore itu. Jadi kayaknya udah ngerti kalau saya duduk di sekitar mereka, mereka itu bunyi itu. Oh gitu, jadi emang mereka udah tahu nih kalau Bapak pusing pulang ke rumah mereka pada bunyi gitu ya? Iya. Iya. Keren-keren Bapak, kapan-kapan saya main lah ya ke sana Boleh, ya. boleh. Lihat lucu-lucu kali ya Pak ya, warna-warni gitu ya. Enggak, kalau perkutut itu kan ya sama sih, cuman kan model suara, iramanya itu memang beda-beda itu, beda-beda. Mm-mm. Ya warnanya cuman ada putih, ada silver, Ya. ada cemani. Hitam-hitam berarti cuman itu? Ya, Oh, ada kayak yang ayam saya ya? dapat baru itu warnanya kayak mocha itu. Oh gitu, jadi emang hobi Coklat banget ya? enggak, abu-abu enggak, hitam enggak itu. Jadi campur-campur. Ya, antik. Oh gitu, antik. Oke, itu rutinitas Bapak berarti ngurusin burung dulu, kemudian diurusin istri dulu, ngurusin Iya. ini gitu ya. Iya. Nah Pak, saya mau tanya sih, dulu itu Bapak background pendidikannya itu studi di mana? Saya dulu pertama kali sekolah di SD, saya enggak sekolah TK dulu. Oh jadi langsung SD Ya gitu? walaupun ada TK kayaknya saya enggak mau sekolah TK itu. Saya langsung SD, kemudian SD Negeri Buaran saya dulu. Mm-mm. Kemudian padahal di sebelah saya ada MII dan bapak saya pengurus di situ. Tapi nggak mau ke MI? Nggak. Kenapa soalnya? Ya nggak tahu lah, Karena ketemu Bapak sendiri gitu, bosan apa gimana? ikut temen mungkin Oh, ya, ikut ikut temen temen. ya. Oke. Terus di SMP Mahat, SMP Mahat, habis itu di pertengahan kelas 2 itu, saya dulu kan cita-citanya lucu ya, jadi dokter. Oh jadi dokter cita-citanya? SMP kelas 1, kelas 2 itu saya yang paling saya tekuni adalah pelajaran biologi. Oh
Oh sama sih Pak, saya juga suka biologi tuh. Malah kalau yang hitung-hitung nggak suka, tapi hafalan Iya. ya mending lah ya. Itu gimana Pak ceritanya kok pengen Iya. jadi dokter? Ya nggak tahu, pokoknya minat saya ada di situ. Oh gitu. Pelajaran biologi saya itu nggak pernah dapat nilai 8, nggak pernah. 9, 10, 9, 10. Wih. Tapi Ikut kelas- olimpiade biologi juga waktu itu. Dulu belum musim ya kayak gitu, belum musim. Oke. Cuman di akhir kelas 2 itu pikiran saya berbalik. Kenapa? Saya ingin ke pesantren. Oh, ada hidayah apa Nggak Bapak? Apa Nggak ada tahu. dorongan dari orang tua karena Nggak. pengurus MI? Enggak juga? Justru orang tua saya dulu, terutama ibu, itu kurang setuju kalau saya ke pesantren. Alasannya karena tiap tahun pasti saya itu sakit. Gitu. Nah, tiap tahun itu pasti saya sakit, entah panas, entah apa. Bahkan saya dulu ke SMP kelas 1 masuk baru itu saya kena tipes, nggak masuk sekolah selama sebulan. Waduh, itu naik kelas tetap apa gimana? Ya kan awal tuh, kelas 1 awal. Mm-mm. Terus habis itu ya masih tetap setahun pasti sakit. Itu dari kecil kata ibu saya, dari kecil. Makanya ibu saya itu keberatan kalau kamu ke pondok nanti kalau sakit yang ngurus siapa itu. Di pondok berarti berapa tahun tuh Pak? Saya kelas 2 itu minta mondok langsung, tapi kata kakak-kakak saya nggak boleh. Saya itu anak nomor 8 dari 9 bersaudara. Waduh, oke. Kata kakak saya jangan selesaiin dulu itu sampai SMA, ada yang ngomong itu. Ada yang ngomong udah SMP selesai kamu ke pondok. Nah itu akhirnya saya meneruskan ke kelas 3-nya selesai, baru saya ke Tambak Beras Jombang. Ke Tambak Beras Jombang. Ya, di sana alhamdulillah nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit? Iya, yang dikhawatirkan ibu saya itu hilang. Hilang malahan? Jadi Oke. anugerah terbesar. Penyakit rutin saya itu Masuk angin? enggak. Enggak Apa, tahu Pak? lah. Pokoknya pasti dalam waktu 1 bulan itu, Pak, setahunnya itu pasti sakit dan agak lama. pasti. Macem-macem itu sakitnya? Oh gitu. Tapi begitu masuk pesantren, enggak, hilang itu penyakit Hilang. rutin itu bisa hilang. Alhamdulillah bisa hilang. Oke. Lulus pesantren tahun 91, saya pulang ke rumah bingung mau ngapain. Kata nenek saya, udah kamu anu aja terusin ngafalin Quran. Saya bilang saya nggak bakat ngafalin Quran. Saya cukup berusaha untuk ngerti saja, nggak usah hafal itu. Oh gitu Pak. Oke. Kata ibu saya, udah kamu jangan pergi-pergi lagi, ntar kamu hilang dari sini gitu. Kalau bapak sih orangnya cuek, terserah kamu aja gitu. Terserah. Nah akhirnya 91 itu saya kuliah sambil bantu orang tua kerja di rumah. Gitu. Kerja apa Pak waktu itu Pak? Badian bapak Badian. saya. Lulus saya 95 saya wisuda. Nah setelah itu ya saya pernah jadi guru juga di MTS Ma'arif Buaran. Oke. Cuman saya jadi guru itu nggak sabaran orangnya. Jadi galak ya Pak ya? Iya. Waduh. Lah itu dilalah. Segalak apa sih dulu Bapak sama murid-muridnya? Dilala di MTS Ma'arif itu ada yang nakal banget. Ada ibu guru yang agak sepuh ya, orangnya gemuk itu. Itu waktu ngajar ada siswa yang nyulut petasan di dalam kelas. Oh. Nah itu. Oh gitu Iya, ya bu ampun. gurunya itu keluar dari kelas masuk kantor sambil nangis itu. Kan pada kaget tuh. Iya, iya. Ada apa Bu? Itu si A itu. Nyulut mercon. Saya yang masuk Bu, itu spontan saya yang masuk Bu. Saya masuk, saya tanya, nggak ada yang ngaku. Semua cowok saya suruh berdiri, saya kamploi semua. baru Pakai ada tangan. baru ada yang ngaku itu. Oke. Nah, baru ngaku terus tak syarat ke kantor, tak suruh minta maaf sama bu guru, selesai. Soalnya kadang begitu sih, ada yang harus dikerasi, Iya, ada yang betul, dengan betul. cara Oke. lemah. Itu kan berarti sampai di pesantren tuh Pak. Terus berarti lulus sarjana agama dari YIN dari YIN Wali Songo. Terakhir ya. Iya. Oke. Dan itu berarti pendidikannya apa? Programnya Pak? Saya peradilan agama. Oke, peradilan agama. Oke, jadi Pak Nusron ini adalah sarjana agama, peradilan agama. Jadi hukum ya. Kalau hukum. sekarang fakultasnya syariah ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, saya penasaran nih. Pak Nusron itu sebagai wakil ketua DPRD Kota Pekalongan itu ngapain sih? Tapi saat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat.
Halo, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Wakil Rakyat bersama Pak Nusron. Oke Pak, tadi kita sudah ngobrolin soal rutinitas dan juga background pendidikan Bapak. Nah, kalau nih ya, kalau kita lihat respon masyarakat, kalau ngerespon wakil tuh mesti pertanyaannya adalah, ya lah jadi wakil tuh ngapain sih gitu? Ngapain sih Pak? Ya, wakil rakyat itu kan tidak sama dengan wakil kepala sekolah. Oke, ya setuju. Wakil apalah atasan beda. Jadi tugas kami itu berusaha keras untuk merespon kepentingan kata kebutuhan rakyat yang menjadi permasalahan rakyat. Jadi banyak juga yang datang ke kami terkait masalah BPJS. Yang nunggak sekian bulan karena memang tidak mampu, kan kasihan juga. Terus terkait masalah bantuan dari Dinsos, masalah biaya pendidikan, terus macam-macam lah, termasuk sarpras ya, saluran jalan macam-macam, termasuk gedung-gedung pendidikan, musola, TPQ, apa aja lah. Jadi kalau guyonannya itu anggota dewan yang aspiratif itu melebihi Mbah Dukun atau Pak Dokter. Kok bisa? Iya. Karena segala sesuatu masalah masyarakat itu datanya ke kami. Oke. Iya. Jadi lebih Mbak Google ya. Anaknya Semua nanyanya sakit ke ya ke DPR. kami. Aneh, ada orang datang ke sini ke saya, datang ke saya. Pak, istri saya hamil. Loh kok ke sini? Ya menghamili siapa? Kok bisa? Nggak taunya dia mau berobat tapi nggak punya biaya, minta bantuan ke kami. Gitu. Iya, bahkan ada juga Pak, listrik di rumah kami dicabut. Nah, emang kami PLN, kamu ke sini. Ya maksudnya minta dibantu Pak biar bisa nyala lagi itu. Jadi segala permasalahan itu ke kami. Dan itu kami maklumi lah karena memang ya sebagian tugas kami itu bukan menerima keluhan kemudian menyelesaikan masalah spontan, kan tidak. Tidak. Tapi kadang-kadang masyarakat juga nggak paham, spontan gitu ya? Nggak paham. Misalkan mengajukan Pak, madrasah kami perlu bantuan rehab Pak itu. Datang ke saya ngasih proposal, bulan depan datang. Pak, lah rehabnya kapan itu? Lah emang saya cukong situ, saya bilang gitu. Ya ini kan ada proses. Ada proses. Terkait dengan posisi saya sebagai wakil ketua DPRD, ini pun ya nggak sama dengan posisi Ketuanya juga. kepemimpinan. Karena di DPRD itu kepemimpinan sifatnya kolektif kolegial. Apa itu Pak? Mungkin masyarakat Kolektif juga kolegial perlu tahu. itu tidak bisa dimonopoli oleh seseorang. Jadi semua putusan yang ada di DPRD ini diputuskan lewat pimpinan tapi dengan cara musyawarah, dengan cara rapat. Itu pun pimpinan nggak boleh sewena-wena karena kita juga harus ada masukan dari fraksi-fraksi yang ada. Itu. Jadi kami di sini itu sifatnya mengkoordinasi agar pergerakan kinerja di DPRD ini berfungsi. Gitu. Nah Pak, kalau tupoksi Bapak sendiri sebagai wakil ketua DPRD bersama ketuanya berarti Pak Azmi. Nah tupoksi secara spesifiknya Bapak itu apa berarti? Ya. Kalau di dalam tatip itu kami wakil itu mewakili tugas-tugas ketua jika berhalangan ketuanya. Atau jika ditugasi, contohnya menghadiri undangan ini, acara itu. Sebab gini, di DPRD itu ketika menyuarakan suara ke luar berhubungan dengan eksekutif, itu komunikasinya diwakili oleh ketua. Ya. Nah kalau ketua berhalangan baru ke wakil. Itu. Nah kalau ketuanya nggak pernah berhalangan berarti Bapak kerja apa? Ya alhamdulillah lah di sini. Tapi kan ada lagi tugas lain, pembagian tugas itu kan di sini ada komisi A, komisi B, komisi C. Nah, komisi A itu yang mengordinir itu Pak Edi, wakil ketua juga. Pak Edi. Komisi B itu Pak Azmi, ketua, dan komisi C saya.
jadi pawangnya komisi itu. Oke, berarti jadi pawangnya Komisi C. Ya. Nah, kalau boleh gini sih harus boleh tahu sih Ya. pencapaian sebagai apa tuh tadi pawang Komisi C itu apa Pak selama ini? Selama ini kami karena sesuai dengan kondisi Kota Pekalongan ya, yang banyak bersentuhan masalah sosial. Ya kami selalu rapat koordinasi dengan dinas sosial. Terkait tadi itu yang saya sampaikan, ketika banjir kemarin kami memantau dinas sosial harus tepat sasaran, Oke. tepat waktu, karena orang itu kalau dalam keadaan panik kadang-kadang yang jalan itu Salah. bukan pikiran Salah ya. keputusannya gitu Pak ya? Iya, perasaan, kadang perasaan itu lebih emosional, lebih diutamakan. Nah, kami tidak ingin ada orang yang sudah kena derita banjir itu ditambah dengan derita yang lain seperti tidak ada sembako dan macam-macam. Terus dinas kesehatan kami ingin masyarakat itu tidak pernah tertolak di rumah sakit Manapun. Bendan, Bendan. terutama ya, Oke, terutama di kota. Bendan. Kemudian kami juga menekankan kepada pemerintah jangan hanya rumah sakit Bendan, tapi rumah sakit yang ada di Pekalongan. Kemudian juga puskesmas. Ini puskesmas itu alhamdulillah sampai sekarang kan masih ada puskesmas yang buka sampai jam malam. Jadi agar masyarakat itu terlayani dengan baik. Itu target kami. Kemudian di pendidikan juga ini kami sering jewer kupingnya kepala sekolah dan komite di sekolah negeri yang terkadang masih mengadakan pungutan itu. Oke. Tapi alhamdulillah kurun sekian 2 tahun terakhir ini tidak ada aduan itu. Zero. Oke. Jadi ya mungkin pihak sekolah menyadari bahwa itu memang nggak boleh dalam undang-undang, nggak boleh. Tapi memang pengawasan tetap terus dilakukan Ya. walaupun zero laporan. Tetap. Ya makanya dalam kesehariannya dalam 1 minggu atau 1 bulan, di samping rapat-rapat komisi dengan OPD, kami juga mengadakan sidak, inspeksi mendadak untuk mengunjungi objek-objek yang perlu kami tinjau seperti apa. Jadi kita bisa langsung ketemu masalahnya ketika ada masalah. Oke Pak. Nah terkait dengan yang saya baca di lamanya DPRD Kota Pekalongan yang masalah antara PT Mavatex dengan karyawannya itu ya. Nah itu gimana Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Setelah yang satu-satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Wakil Rakyat. Oke Pak, bisa diterusin. Jadi gimana pendampingan DPRD dengan karyawan-karyawan yang sekarang ini masih berjuang mendapatkan haknya di PT Mavatex terkait dengan outsourcing itu? Begini ya, sebetulnya kami ingin banyak berbuat, cuman kewenangan kami itu kan terbatas banget. Jadi kami tidak bisa menyentuh ranah-ranah hukum. Itu kami nggak punya. Kami itu hanya pengawasan, penganggaran, dan pembuatan undang-undang perda itu. Sebetulnya kami bisa melindungi kepentingan mereka dengan perda. Cuman terkait dengan ketenaga kerjaan itu kan ada undang-undang di atasnya. Makanya sebetulnya Omnibus Law. Itu kan kita ini sebetulnya kan belum siap. Ya. Segmen apapun belum siap. Makanya kemarin waktu di MK kan dikasih jeda itu pemerintah sampai dengan 2 tahun untuk bisa memperbaiki itu. Jadi masih dikaji lagi? Masih dikaji lagi. Nah terkait dengan kasus karyawan dengan perusahaan itu sering.
Dari sekian tahun saya menjadi anggota dewan itu ya tiap periodenya itu pasti ada. Pasti ada sengketa ada. itu. Dan itu sebetulnya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena perusahaan pegang aturan, kemudian rata-rata yang menjadi korbannya karyawan. Iya. Itu. Nah karyawan karena waktu masuk itu keterdesakan kebutuhan kerja, akhirnya apapun yang disyaratkan itu ya dia masuki. Ya tanpa berpikir ini nanti syarat ini menjadi jebakan atau tidak. Iya, merugikan atau Merugikan tidak. atau tidak. Nah sama ketika ada istilah outsourcing di perusahaan. Itu sekarang rata-rata perusahaan tidak mau merekrut tenaga kerja sendiri langsung, nggak mau. Iya. Karena beban, ya nanti ada pesangon, ada ini itu dan sebagainya. Maka masuklah yang namanya outsourcing tenaga kerja itu. Perusahaan itu hanya menyediakan tenaga kerja. Nah akhirnya urusannya itu menjadi panjang. Perusahaan dengan outsourcing, outsourcing dengan karyawan yang direkrut. Nah terbenturnya masalah itu adalah karyawan yang direkrut dengan pihak pengada tenaga kerja atau outsourcing itu. Nah kemarin itu ternyata alhamdulillah dari pihak perusahaan mau datang ke sini menjelaskan. Karyawan juga menerima memang benar yang salah bukan perusahaan, tapi saya dengan pihak itu. Nah, pihak itunya itu yang nggak datang, ya nggak datang. Nah ini langkah yang paling bisa dilakukan oleh anggota DPRD atau DPRD adalah memanggil dinas yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu perindustrian dan perdagangan, perindustrian dan ketenaga kerjaan itu. Dan alhamdulillah kemarin katanya kami dapat laporan dari dinasnya sudah ketemu, ketiga-tiganya sudah ketemu, sudah mencapai kesepakatan. Tinggal finishingnya saja. Nah tentang finishingnya ini kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi, nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang bisa kan kalau sama-sama ngeyelnya ke peradilan, ya, ke pengadilan. Itu yang bisa menjembatani nanti adalah OPD yang berkaitan itu, yaitu ketenaga kerjaan. Terakhir ini kami sudah tidak ada laporan yang dipermasalahkan gitu. Memperburuk keadaan, situasi nggak ada. Ya cuman itu saja. Saya di WA sama Pak Kepala Dinasnya, alhamdulillah ini sudah tempuh ini sudah ada kesepakatan seperti ini, tinggal kliknya saja. Jadi semoga ini DPRD juga terus memantau begitu ya Pak, sampai ini betul-betul selesai dan semoga hak-haknya masyarakat terutama karyawan itu benar-benar bisa terpenuhi full gitu ya Pak. Itu tadi soal kasus itu. Nah saya mau tahu, saya baca di salah satu media kalau Bapak itu dulu menjadi, nggak dulu sih ya, tahun ini ya, menjadi tim perumus RUU pesantren yang sekarang jadi UU yang perdanya gitu. Nah saya mau tahu Pak, sebagai santri ya Pak ya, backgroundnya kan santri nih, apa yang Bapak perjuangkan di undang-undang pesantren, perda pesantren itu di Kota Pekalongan? Saya termasuk pengusul, pengusul agar ada undang-undang pesantren itu. Kemudian selama perda itu dikaji, alhamdulillah saya mengikuti dengan serius. Sebagaimana yang menjadi muatan undang-undangnya, kemudian turun ada PP-nya, itu satu, bahwa pondok pesantren itu harus diakui sebagai pendidikan formal yang sejajar dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Artinya keberadaan pesantren itu pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Karena filosofinya sebelum Indonesia ada, pesantren sudah ada. Betul. Pejuang kemerdekaan kebanyakan kaum santri. Salah satu contoh saja Bung Tomo, itu kan santrinya Mbah Hasyim dan lain sebagainya. Nah ini supaya agar pesantren yang punya ciri khas sendiri itu terus dibina dan pemerintah ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, keberadaannya dan juga keberlangsungannya. Jadi tapi pemerintah tidak punya hak untuk ngatur pesantren, karena pesantren di dalam regulasinya itu sudah diatur oleh Kemenak. Ya. Nah, fungsi dari perda itu adalah membuat payung hukum agar ketika pemerintah
memberi bantuan atau mendorong pesantren sebagai lembaga pendidikan itu tidak tersangkut dalam aturan perundang-undangan yang kategori salah. Oke. Jadi memang sekarang anggarannya sudah diatur dan sudah mendapatkan porsinya dari pemerintah gitu ya. Dan itu diatur di Perda Pesantren Kota Pekalongan. Oke, semoga jaya terus pesantren Indonesia. Pak, satu kali lagi Pak. Boleh. Enggak ding, 2 ding. Nganyang ini saya. Tapi dijawab singkat aja ya. Bapak kan ini 4 kali nih jadi anggota DPRD. Apa yang jadi motivasi Bapak untuk terus duduk di kursi ini? Ya itu tadi. Selama masyarakat atau rakyat membutuhkan saya mau. Oh gitu. Gitu. Karena anggota dewan itu kan gini, dia jadi atau tidak tergantung masyarakatnya senang apa tidak. Oke. Karena yang milih kan rakyat, ya. Yang dia bisa jadi itu karena disuarakan oleh rakyat, banyak dipilih, maka dia jadi. Oke. Jadi selama saya masih dibutuhkan, berarti saya masih dipilih oleh mereka. Oke. Dan saya dibutuhkan. berarti saya masih diberi kesempatan untuk mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan rakyat. Hanya itu. Jadi selama dibutuhkan, berarti selama ini masih menjadi idola masyarakat Kota Pekalongan, Bapak masih yakin itu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Satu kali lagi Pak. Ya. Kalau, kan itu tadi kalau rakyat membutuhkan. Kalau rakyat membutuhkan Bapak jadi eksekutif dan atau Bapak jadi legislatif, pilih mana? Saya selalu menetapkan pilihan itu bukan dari pikiran saya. Oke. Jadi saya itu hidup itu prinsipnya ingin mengalir saja lah, kayak alir. Oke, mengalir aja kayak Jadi air. enak. Jadi nggak punya tekanan pikiran, nggak punya tekanan Nggak ambisi perasaan. yang gimana-gimana gitu. Iya, nanti akibatnya kan stroke untuk hal itu. Saya nggak ingin. Udah banyak Pak ya korbannya Pak ya. Saya ngalir aja lah. Kalau memang ini aliran itu ke eksekutif, ya itu karena kehendak Allah. Oke. Masih di legislatif ya kehendak Allah. Jadi 2024 eksekutif atau legislatif? Tunggu aja. Oke, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Nusron, Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan. Terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama. Ini obrolan yang keren banget. Jadi jangan lupa tonton ya episode kali ini. Itu tadi. Terima kasih. Aduh saya jadi bingung mau ngomong apa. Saya Farah Farhat dan Pak Nusron Hasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Wakil Rakyat selanjutnya.